Kita akan langsung saja memulai part 2 atau langsung materi mengenai refresh Android Studio Concept. Di video part 2 ini khusus atau bisa ditonton oleh kelas 11 maupun kelas 12 karena ini sifatnya masih refresh. Oke, langsung saja. Oke, ini materi pertama. Nah, ini ya, refresh Android Concept. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua topik. Ini nanti saya tambahkan lagi itemnya karena nanti akan ada item-item baru lagi untuk materi refresh ya. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai installation dan environment dari Android Studio. Ini saya jelaskan lagi, saya perlu tekankan lagi karena memang dari pengalaman yang sudah ada dari installation sendiri membuat teman-teman bingung kemarin waktu di kelas 10 kemarin sudah diinstalkan dari sekolah, diinstalkan oleh mekanik. Nah, diinstalkan dari timnya sekolah ya, Mas Idris dan Mas Anam itu. Nah, gimana nanti kalau nginstal sendiri gitu di rumah. Nah, ini sekedar catatan saja untuk installation di web resminya saja. Jadi teman-teman langsung ketik saja install Android Studio lalu di dokumentasi resminya. Ini saran saya saja langsung seperti itu. Karena kalau nanti dari sumber-sumber yang lain nanti agak beresiko ya. Nanti malah ada error-error segala macam. Nah, ini saya nggak akan praktekkan langsung install karena saya sudah install dan akan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, ini mungkin dari experience saja langsung. Jadi saya sarankan ketika install nanti selalu koneksi internet. Nggak harus cepet sih, tapi yang penting stabil gitu. Nanti kan di download terus diinstal gitu ya. Pastikan ketika instalasi ada koneksi internetnya gitu. Mungkin saya saran pindah ke coverage wifi aja ya. Kalau kuota nanti nggak sadar malah cepat habis gitu. Nah, terus yang kedua, nanti ketika pilihan install nanti akan ada memasukkan di mana saya harus menyimpan SDK-nya. Nah, ini teman-teman secara default nanti diarahkan ke C. Secara default akan diarahkan ke C. Nah, nanti jangan lupa diarahkan di D. Ini sekedar saran karena nanti kalau di C file SDK nanti sangat banyak dan memakan space dari harddisk teman-teman ya. Jadi kalau di C nanti kalau space-nya sudah limit itu nanti malah repot sendiri. Nanti harus pindah ke D segala macam gitu. Dan SDK ini nggak perlu di-download semuanya, hanya yang diperlukan. Download SDK hanya yang diperlukan. Yang diperlukan artinya yang terbaru saja. Kalau kemarin ada seri Android yang Q ya. Kalau coba kita cek, nanti kita cek di Android ya. Jadi yang penting adalah bisa create new project sudah cukup gitu. Jadi ini goalnya ya. SDK-nya kan banyak banget tuh dari seri Jelly Bean segala macam, nggak perlu lah. Tapi sekarang udah pakai OS yang tinggi, jadi download saja yang latest version gitu. Nah, itu dari installation. Ini saya kira dokumentasinya lengkap, teman-teman bisa baca dari documentation resmi dari Android Studio. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai environment. Baik, untuk environment yaitu lingkungan kerja dari Android Studio ya. Ini singkat saja langsung. Kalau saya buka Android Studio-nya lebih kurang tampilannya seperti ini gitu. Nah, misalkan kita mau buat project baru nih,
buat project baru, start a new Android Studio project. Teman-teman juga saya sarankan ketika buat new project ini itu tetap terkoneksi dengan internet ya. Ini saya terkoneksi dengan internet. Oke, kita coba start new Android Studio project, lalu klik saja yang empty activity. Misalkan kita mau buat new project online learning. Ya, ini terserah teman-teman sih. Lalu ada package name-nya, biarkan apa adanya. Nah, ini ini kebetulan saya downloadnya sudah lengkap ya dari seri Android yang paling bawah ya. Biarkan saja. Misalkan kalau minimalnya bisa dijalankan di KitKat. Nah, ini sudah 98% pengguna Android OS-nya sudah seri KitKat gitu. Nah, lalu klik finish. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini teman-teman memang harus bersabar ya, karena ini semua tergantung dari resource atau speknya dari laptop teman-teman sendiri, lalu dari koneksi internetnya teman-teman sendiri. Ini saya masih menunggu ya dari Gradle-nya ini ya. Oke, ini yang mungkin agak butuh kesabaran juga. Kalau internetnya terputus, nanti pasti Gradle-nya kacau balau, projectnya nanti kacau balau pasti. Nah, ini kebetulan sudah selesai. Kebetulan saya sudah download SDK-nya satu persatu ya, parsial ya gitu. Untuk teman-teman yang penting goalnya tadi, yang penting create new project saja sudah cukup gitu. Nah, ini ada pembahasan mengenai new project sih, tapi ini nanti akan gabung dengan yang GitHub ya. Oke. Lalu masalah environment, perihal environment ini juga sangat penting. Jadi folder ini nanti fungsinya untuk apa, menu ini fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, ini ketika buat new project langsung dibuatkan activity main dan XML-nya. Nah, seperti ini. Ini yang terbaru. Oh, oke. Ini sudah saya update ya yang terbaru Android-nya ya. Kalau tempo hari dulu di editornya di sini. Editor view-nya ini, lalu code-nya di sini. Dulu di bawah-bawah sini. Sekarang sudah di atas sini ya. Nah, ini XML-nya. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Dia sama aja sih. Sebenarnya untuk kalau split berarti langsung kelihatan previewnya gini ya, gitu. Kalau saya mending code-nya atau desainnya gitu. Ini untuk pengaturan preview dari XML-nya ya. Kalau main activity-nya saya kira nanti pembahasan aja ke yang lain. Lalu apa ya? Di sini ada folder manifest. Jadi di manifest ini, oke, saya tulis saja di notepad. Jadi manifest ya, ini untuk catatan saja. Satu untuk list activity. Jadi di project kita itu ada activity apa saja sih? Ada kelas dan apa ya, fragmen juga masuk sih. Tapi itu nanti yang expert list activity. Lalu yang kedua adalah permission. Permission ini misalkan kalau aplikasi kita harus atau mengharuskan ya membuka kamera contohnya, berarti akses kamera. Jadi dari manifest ini kita minta izin dulu gitu, akses kamera contohnya, lalu read kontak, terus dan lain-lain ya, banyak banget ya. Terus apa lagi? Internet, lalu kamera, read kontak, internet, banyak sekali sih teman-teman. Silakan bisa cek di documentation-nya
Lalu pengaturan setup general project ya. Di sini itemnya kalau terlihat bisa mengatur icon, bisa mengatur app name-nya, bisa mengatur icon, app name, lalu temanya ya, tema atau theme-nya ini ya. Oke. Nah, itu dari manifest. Lalu di bagian folder project yang lain, ini kalau yang Android test dan tes ini abaikan saja sih. Ini untuk keperluan kita misalkan mau ngetes Android kita secara otomatis. Lah ini nanti ngodingnya di sini. Ini mungkin nggak kita bahas dulu ya. Nah, yang selanjutnya di resource. Nah, ini mungkin bisa dikira-kira langsung sih drawable. Ini tempat untuk menaruh atau folder untuk menaruh aset-aset kita. Aset-aset misalkan kita punya, kalau logo dari aplikasi nanti di map ya, di map. Itu nanti misalkan kita punya menu kontak. Nah, itu nanti ada logonya kontak segala macam, drawable. Lalu ada layout. Layout ini kebetulan kita baru punya satu ya. Misalkan untuk layout yang lain. Nah, itu nanti masuknya di folder layout ini. Map ini spesial for icon. Jadi dibedakan ya antara drawable dan map gitu. Nah, nanti values ini untuk ada beberapa sih. Satu untuk mendaftarkan color ya, warna ya. Nah, ini color primary biru. Nah, ini heksanya. Nah, misalkan nih, saya nggak suka warna biru, Pak. Color primernya mau saya ubah. Nah, ini diklik aja. Nanti bisa muncul color picker. Coba ya. Ini tadi. Klik sekali. Nah, ini muncul color pickernya. Nanti teman-teman bisa pilih. Ini tersedia. Kayaknya ini nggak bisa diubah sih. Biarkan. Ini bisa diubah. Kontennya bisa diubah. Tapi untuk itemnya color primary dark sama aksen ini harus ada. Lalu ada string ini macam-macam kegunaannya. Misalkan kita punya array strings.xml, ini gunanya banyak banget ya. Ini saya yang kita pakai aja ya. Misalkan kita punya drop down menu offline ya. Itemnya nanti di sini ditaruh di XML ini. Kalau pengen rapi, jika ingin terlihat rapi ya. Kalau misalkan nanti langsung di coding aja di bagian activity bisa. Lalu ada juga untuk app name. Ini ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau diubah bisa. Jangan ininya ya. Kalau ini kan seperti variabelnya app name gitu. Nah, ini kalau isinya apa sih app name itu nanti bisa diubah di sini. Style juga untuk mengatur style. Jadi ini secara default like sama dark action bar ya. Itu. Nah, itu kerangka kerja dari subfolder di app. Ini kita lanjut ke Gradle script. Oke, ini ada dua Gradle sih. Yang pertama build Gradle level yang sesuai dengan nama projectnya, New Online Learning. Ini untuk mengatur, saya nggak banyak ngedit di sini, justru nanti banyak ngeditnya di bagian modul app, ini. Yang sering banget dilakuin itu menambahkan library di sini. Nah, library-nya macam-macam di sini karena Android ini open source ya, jadi memungkinkan kita untuk
memakai library dari third party, dari orang lain juga. Misalnya networking. Misalkan nanti kalau aplikasinya sudah online gitu kan, networking. Lalu kalau recycler view juga sepertinya harus import segala macam. Nah, caranya gimana nambahinnya? Oke, saya mau menambahkan networking ya. Jadi kita tidak bisa nih pakai coding yang nanti tujuannya atau fungsinya untuk networking, nggak bisa. Jadi kita harus nambahin ke networking dulu. Nah, untuk networking ini teman-teman kelas 11 mungkin akan masuk juga ke sini ya. Networking ini nanti ada fast Android networking. Ini yang latest ya, yang sering dipakai. Langsung saja caranya di Google new tab, nanti Gradle fast Android networking. Oke. Atau kita ketik saja fast Android networking. Nah, ini dokumentasinya memang dari GitHub ya. Oke. Sekali lagi, untuk Gradle ini harus connect internet juga ya. Nah, teman-teman misalkan ini karena saya udah terbiasa saja sih, mari kita lewati yang ini saja. Lalu nah ini ya, langsung ada tutorialnya. Fast Android Networking Library can be included in any Android application. Fast Android Networking Library support 2.3 Gingerbread or later. Jadi kalau di bawahnya Gingerbread sudah nggak bisa. Jadi kalau di atasnya Gingerbread masih bisa. Nah, ini caranya, add this to in your build Gradle. Di copy saja seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti setelah kita melakukan editing ini, teman-teman fokus ke sync now. Artinya di download ya, pastikan koneksi internetnya juga lancar. Kita sync now. Nah, biarkan prosesnya berjalan. Ini memang internetnya harus stabil sih ya, karena dia harus downloading Gradle-nya itu. Nah, kalau sukses di bagian ininya, di bagian sebelah kanan ini successful. Nah, oke. Jadi indikatornya sukses semua. Itu untuk Gradle ya. Silakan nanti teman-teman bisa coba untuk menambahkan Gradle ini. Mungkin praktisnya silahkan add recycler view Gradle. Caranya seperti yang saya praktekkan tadi. Lalu di elemen yang lain ini saya jarang sekali otak-atik ya, jadi biarkan default saja. Jadi misalkan kalau teman-teman buat projectnya udah sukses, create new projectnya udah sukses, biarin aja sih, nggak usah di otak-atik apa-apa sih. Ini juga oke. Ini kalau ini bisa kita pelajari lokasi dari Android SDK kita, gitu. Ini kebetulan saya langsung di D. Oke. Nah, lalu oke, di video kali ini mungkin sebatas environment dulu ya. Untuk video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menyambungkan GitHub dan new project. New project ini nanti ada macam-macam sih, ada pembahasan saya sih itu nanti. Mungkin saya tambahkan juga nanti
teman-teman bisa belajar juga dulu mengenai updating ini ya, SDK. Nah, seperti itu. Terima kasih.